Apa lagi? Menanggulangi HTI. Ya, betul. Karena memang sajian-sajian tadi HTI itu slogannya adalah negara Islam, khilafah Islamiyah dan sebagainya. Koordinasi dengan pihak yang berwajib. Sebetulnya cuma sekarang arahan polisi itu belum jelas. Kalau ideologi itu dibiarkan, mereka akan mendirikan khilafah Islamiyah sama dengan secara tidak langsung melakukan pembongkaran terhadap keberadaan NKRI. Ini ancaman juga sebetulnya. Ini juga harus kita sikapi, seperti itu harus kita sikapi. Keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Tapi mereka tidak konsis. Mereka mengatakan negara sistemnya kufur. Tapi kalau jadi PNS gajinya diambil. Ada itu. Dan banyak itu. Ya, gajinya diambil. Lah kalau negara sistemnya kufur, penghasilannya juga tidak sah. Kemudian kalau punya anak tidak punya wali, kemudian siapa yang mau jadi walinya? Kan terima dulu konsepnya di negara ini. NU jelas, Indonesia memang bukan Darul Islam tapi Darus Salam. Presidennya Waliul Amri Daruri Wisauka, dan itu berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Ana waliyuman la waliyalahu. Saya akan menjadi walinya orang yang tidak ada walinya. Saya akan menjadi walinya orang yang tidak ada walinya. Lah, seperti itu yang ditulis. Makanya orang yang tidak punya wali, walinya presiden. Cuma kewenangannya sudah diberikan pada Kementerian Agama. Kementerian Agama mendelegasikan kepada kepala kantor Kementerian Agama di tiap-tiap kabupaten, didelegasikan kepada Kasih Urais. Dari Urais diserahkan kepada KUA. Maka kepala KUA lah yang akan menjadi wali di wilayah teritorial kekuasaan sesuai dengan mandat dan SK-nya. Di situ penerjemahan daripada kewalian yang diberikan oleh presiden. Makanya ini sah, diterima dulu. Jadi kita yang jadi pegawai ngambil gajinya sah. Ya terlepas nanti kemudian ada subhat-subhatnya, itu persoalan lain itu ya. Ada beberapa pendapat yang menganggap seperti itu begitu. Tapi realitasnya terima dulu. Kadang-kadang mereka itu bilang la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Kadang-kadang saya sempat bertanya, kalau sampean lewat kemudian ada traffic light, ada lampu merah itu abang hijau, kemudian di situ menyala merah, kira-kira berhenti apa lanjut? Saya tanya. Kalau berhenti kok mau tunduk, wong itu bukan hukum Allah itu. Tapi coba terus biar ditabrak oleh sebelahnya begitu. Konsis dong, jangan berhenti di situ, lanjut saja biar ketabrak begitu. Nah, itu kan tidak konsis juga. Kadang-kadang tadi saya tertarik juga ingin mendengar lanjutannya, kata Kiai tadi. Ini katanya sudah muncul khalifahnya. Dulu saya beberapa kali ketemu teman HTI, sekarang kita akan mengusung khilafah. Sekarang khalifahnya yang mau dipilih itu siapa? Jangankan khalifah, wong milih ketua RT aja rebutan, apalagi khilafah. Susah juga itu menyebutnya nanti. Siapa yang akan jadi khalifahnya? Ini persoalan lain di situ. Makanya di situ harus disampaikan. Tidak ada yang menolak khilafah kalau terjadi, tapi harus dilihat dulu kapan itu akan dilaksanakan. Cuma bukan berarti ketika sistem itu belum bisa ditegakkan, apa yang ada ini jangan dianggap sebagai sebuah sistem yang salah. Proses pengangkatan khilafah, Abu Bakar dipilih ya di Saqifah Bani Sa'adah setelah ada komunikasi politik antara sahabat Ansor dengan Muhajirin. Abu Bakar tidak mau meninggalkan persoalan itu terjadi lagi. Akhirnya beliau istisarok kepada sahabat-sahabat besar untuk mencari seorang pemimpin yang memiliki dua sifat. Yang pertama adalah layyinan min ghairi dhafin, kuwatan min ghairi syiddatin. Lembut tapi tidak lemah, kuat tapi tidak beringas. Jadi lemah lembut itu tidak bagus. Lembut tapi tidak boleh lemah. Ya. Lembut tidak boleh lemah, harus kaku gitu. Kalau tidak kaku tidak bisa masuk itu khalifah itu. Ya, tegas tapi tidak boleh keras. Ditemukanlah Sayyidina Umar, disepakati oleh semuanya. Sayyidina Umar menyisakan kepemimpinannya akan melakukan regenerasi dengan membentuk tim formatur. Disitulah baru dikenal bagaimana formatur itu. Ada 6 orang sahabat besar: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibnu Auf. Ada 6 ditambah 1 putranya Abdullah ibnu Umar, tapi hanya punya hak aktif tapi tidak punya hak pasif. Boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali dengan sisanya itu terpilih. Perbedaan cara memilih para khalifah menandakan tidak ada sistem baku bagaimana khalifah itu harus dibentuk. Kalau sudah ada sistem baku dari Al-Quran dan dari sononya, hanya dengan semata-mata berdasarkan pada ayat ma faratna fil kitabi min syai', tidak mungkin ada perbedaan pengangkatan khalifah antara yang satu dengan yang lain. Itu menandakan belum dibahas, belum dijelaskan, karena itu tergantung pada perkembangan peradaban manusia sesuai dengan pranata sosial yang berkembang, sesuai dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan. Silakan pilih khalifah dengan cara yang terbaik. Yang penting yang ada itu adalah prinsipnya.
prinsipnya ada syura, ada al-adalah, ada al-musawah. Itu yang harus ditegakkan dalam sebuah negara. Maka NU memandang hubungan antara agama dengan negara tidak pada hubungan yang paten yang di situ ada modelnya secara saklek, tapi hubungannya lebih pada simbiosis mutualisme. Dalam arti masing-masing di situ ada